Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini. Engkau boleh membawa kami ke tempat ini Tuhan. Ini semua bukan karena kehebatan kami. Ini semua bukan karena kebaikan kami Tuhan. Tapi ini semua karena kasih-Mu Tuhan yang ada dalam setiap kami Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau membawa selebrasi kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Sepanjang seminggu ke belakang Tuhan, sudah kami lewati Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satu waktu pun Tuhan yang terlepas daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami perkatakan semua baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan semua baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami datang penuh dengan ucapan syukur. Kami datang dengan lapar dan haus untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau percaya Tuhan, kami datang dan pulang tidak dalam keadaan sama lagi Tuhan. Setiap kami diubahkan, setiap kami diberi kelepasan, setiap kami diberikan kesembuhan. Itu semua Tuhan karena anugerah-Mu yang melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, bersorak penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertai-ku Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
hati kami, kami buka untuk Engkau, Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh, Yesus. Katakan membuka hati. Berserah di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Ku menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, membuka hati kami. Mari jemaat Tuhan katakan. Oh Yesus, terima kasih. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Lebih lagi katakan, kami buka hati kami Tuhan. Hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, ku buka hati, ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan saat ini Tuhan, untuk menerima jamahan-Mu Tuhan. Kau yang ambil alih hidup kami Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Oh ya la mas. Kau ambil alih Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan, puaskan setiap kami. Puaskan setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati. Yes, Roh terima kasih. Yesus.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Katakan, segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah. Kau besar. Kau besar. Segenap hati kami Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yes Tuhan. Engkau hadir di sini. Engkau hadir di gereja ini. kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan. Ku yakin Menjamah setiap Kau kami. hadir di sini. Memberikan kekuatan setiap kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami percaya Engkau Tuhan yang disukakan oleh setiap orang yang mencari wajah-Mu. Dan setiap orang yang rindu, haus, lapar akan Engkau dipuaskan karena hadir-Mu sendiri. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan sesuatu yang ilahi buat setiap anak-anak-Mu dan tanpa terkecuali masing-masing kami akan menerima apa yang Tuhan telah sediakan dan tidak mengizinkan satu orang pun dalam keadaan hampa pada saat kami pulang. Berkati umat-Mu Tuhan,
dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang datang daripadamu sendiri. Kami percaya anugerah yang melimpah telah Engkau siapkan bagi kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Senang bisa berjumpa kembali di kesempatan yang luar biasa. Hari Kamis yang lalu kita telah bersama-sama merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya merenungkan akan sebuah journey selama 50 hari yang dilakukan oleh murid-muridnya tatkala Tuhan menyerahkan dirinya untuk menggenapi apa yang disampaikan oleh Allah Bapa dalam firman-Nya, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh Yesus merupakan sebuah penggenapan dari perkataan-perkataan Bapa yang disampaikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan semua kita diajarkan untuk melihat teristimewa 50 hari dalam perjalanan murid-muridnya, dimulai dari saat Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap. Ingat saudara, Yesus enggak bisa ditangkap kecuali dia menyerahkan diri. Pada saat tentara Romawi mencari Tuhan dan mau menangkap dia, Yesus hanya bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Saat Yesus berkata, akulah dia, apakah mereka langsung tangkap? Enggak. Semuanya rebah di tanah. Hanya berkata, akulah dia. Sebuah pengakuan yang diungkapkan oleh manusia ilahi yang membuat mereka rebah ke tanah. Belum lagi kalau dia meminta untuk Bapa mengirimkan malaikat-malaikatnya melindungi dia. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab tidak akan pernah terlaksana apabila itu dilakukan. Melainkan Yesus memutuskan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ingat sebuah pergumulan yang dikerjakan oleh Tuhan tatkala dia berdoa. Waktunya telah tiba dan dia berdoa. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Mengembalikan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Keinginannya kepada keinginan Bapa. Seperti yang Anda nyanyikan bersama-sama tadi. Bahwa ku yakin Roh Allah ada di sini dan kemudian Anda berkata, biar kehendaknya jadi atas kehidupan kita. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, bahkan sebelum dia menyerahkan diri. Kita mengerti tatkala dia menyerahkan diri, ada terjadi sebuah kegoncangan yang luar biasa, kehebohan yang hebat, yang membuat murid-muridnya porak-poranda. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan buat saudara sekalian dalam kisah yang diungkapkan oleh Alkitab dengan terbuka menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Sehingga saya memberikan judul pertemuan kita ini dari disersi menjadi sebuah pasukan elit yang luar biasa. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran yang saya percaya Tuhan ingin membuat setiap kita, mungkin orang-orang yang pernah dinyatakan sebagai loser atau pencundang, menjadi orang-orang pemenang, bahkan sangat diperhitungkan buat kerajaan surga, menjadi pasukan elit untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya menunjukkan beberapa saudara kepada beberapa saudara untuk yang mau belajar dan
hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah rancangkan bagi masing-masing kita. Contoh-contoh yang begitu jelas yang saya berkata mereka disebut sebagai orang-orang disersi karena memang dalam kemiliteran tatkala orang-orang dengan sengaja memutuskan untuk melepaskan akan otoritasnya sekalipun mereka tidak memberitahukan kepada pemimpinnya dan meninggalkan akan barisan. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang melawan akan pasukannya. Itu disebut disersi. Saya mencoba untuk cari tahu kata disersi yang diungkapkan di sana dalam Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari. Yang pertama diungkapkan sebagai lari meninggalkan tugas ketentaraan. Meskipun murid-murid tidak menggunakan atribut ketentaraan, tapi di pemandangan kerajaan Allah, mereka adalah pasukan ilahi yang telah dinobatkan untuk menjadi pasukan Tuhan. Tatkala melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tatkala dia menyerahkan diri, maka murid-muridnya lari meninggalkan akan Tuhannya. Dan yang kedua disebut sebagai orang yang membelot oleh karena mereka memihak musuh. Sekalipun tidak terang-terangan mereka memihak musuh. Dengan melepaskan atribut mereka sebagai murid Tuhan. Dengan melepaskan atau mendenial akan apa yang mereka yakini, maka mereka sudah disebut sebagai orang-orang yang telah melakukan disersi. Beberapa contoh yang saya ungkapkan buat kita semua menjadi pembelajaran. Yang pertama tentang bagaimana Rasul Petrus yang sebelum diungkapkan disebut sebagai rasul, dia menyangkali dirinya yang disebut sebagai murid Kristus dalam Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang 69 sampai ayatnya yang ke-72. Tatkala Yesus ditangkap dan ada beberapa orang menyebut kamu bagian dari orang itu. Karena memang mereka melihat sendiri Petrus telah menjadi orang pilihan Tuhan. Beberapa kali mereka menyaksikan bagaimana Petrus berperan serta tatkala Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya berpikir secara alami seandainya kita adalah para murid Tuhan yang dengan gegap gempita mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa. Dari air sumur berubah jadi anggur. Maka orang-orang yang belum dewasa menonjol-nonjolkan diri, ingin menunjukkan batang hidung mereka berkata bahwa aku murid dia. Karena sebuah perubahan yang hebat, sebuah mujizat yang luar biasa. Apalagi tatkala mereka diutus berdua-dua dan karya Tuhan menyertai mereka. Setan-setan diusir dari manusia-manusia. Orang-orang yang terikat dilepaskan oleh karena otoritas yang menyertai mereka secara luar biasa. Sehingga mereka memberikan laporan kepada Yesus. Bahkan mereka berkata, setan-setan pun lari dari hadapan kami. Hingga Yesus berkata, berbahagialah bukan karena engkau melakukan itu, tapi sebuah tanda yang dikerjakan oleh Bapa yang memilih engkau menjadi orang-orang kenamaan. Tapi berubah sama sekali tatkala Yesusnya menyerahkan diri, ditangkap dan di mata mereka lihat Yesusnya mengalami aniaya luar biasa. Penyangkalan diri yang dilakukan oleh Petrus
membuat teman-teman yang lain melarikan diri. Termasuk Markus yang menyebutkan dirinya sebagai seorang yang telanjang bulat, melarikan diri tatkala Yesusnya ditangkap. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, Markus ini adalah orang yang menulis Injil Markus yang memang dia sendiri punya pengalaman pribadi. Sebelum mengalami pencurahan Roh Kudus, karakternya seperti itu. Karena dia ingin supaya tidak mengalami apa-apa yang seperti kebanyakan orang. Yang berikutnya kalau Anda perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-32. Di sana ada 2 murid yang memutuskan pulang kampung karena mereka berasal dari Emmaus. Mereka tidak punya harapan lagi kepada guru yang diagung-agungkan, kepada pribadi yang diharapkan akan memulihkan kerajaan Israel. Hari itu 2 murid ini membicarakan tentang pribadi Yesus. Kenapa dia yang kita harapkan untuk memulihkan kerajaan Israel justru mengalami aniaya seperti itu? Mereka benar-benar hopeless dengan apa yang mereka yakini sehingga memutuskan pulang kampung. Berikutnya kita juga mengerti ada banyak orang mereka mengurung diri di rumah mereka masing-masing. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-26. Di mana mereka memutuskan untuk tidak bergaul dengan orang-orang lain karena rasa malu mungkin. Karena mereka merasa tidak nyaman, bahkan beberapa di antara mereka ketakutan kalau mereka ditangkap. Mengalami nasib yang sama seperti gurunya. Mereka memutuskan untuk mengurung diri di suatu tempat. Istilah sekarang mungkin melockdown diri gitu ya. Menutup diri. Karena rasa malu yang dulu seringkali mereka berkata, ini dia guru saya. Ini di antara kami kira-kira siapa yang akan duduk sebelah kanan dan kiri Tuhan kalau memerintah sebagai raja. Tapi mereka kemudian mengurung diri, merasa malu oleh karena Yesusnya menyerahkan diri. Menyerahkan total kepada kehendak Allah Bapa. Berikutnya, ada yang tidak percaya sama sekali, sekalipun orang-orang telah bercerita tentang kebangkitan Yesus. Orang ini berkata, sebelum tanganku aku cucukkan pada lubang bekas paku itu, maka aku enggak percaya. Teman-temannya berkata, kami melihat dia hadir. Kami melihat dia tembus pada tembok di mana tempat ruang di mana kami ada berada. Itu semua terkunci karena memang kami mengalami ketakutan luar biasa. Tapi Yesus datang. Dan orang ini berkata, aku enggak percaya. Berapa banyak di antara kita sekalipun mendengar akan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Ya di sini percaya. Tapi di sini berkata, so what gitu loh. Apa pengaruhnya kebangkitan Yesus dengan kehidupan yang hari ini aku mengalami kekurangan dalam banyak hal. Seperti enggak percaya akan kuasa kehidupan yang menyertai hidupnya. Ada orang-orang tertentu yang kembali kepada hidup lamanya. Karena mereka dipungut dari tempat penjala ikan. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini kamu tidak akan menjadi penjala ikan lagi. Namun kamu akan aku buat menjadi penjala manusia. Sebuah level yang begitu tinggi,
yang diarahkan oleh Tuhan buat orang-orang ini. Tapi begitu dia menyadari bahwa nggak ada harapan untuk percaya kepada pribadi dia, yang sekalipun mata mereka melihat akan kebangkitan Tuhan, mereka berkata, lalu apa? Apa yang fungsinya? Aku mempercaya kepada dia yang mungkin telah mereka lihat hidup dari orang-orang yang telah mengalami kematian. Mereka memutuskan kembali pada kehidupan lamanya. Yang minum lagi mungkin, yang mabuk lagi, yang judi lagi. Bahkan nularin virus itu kepada orang lain. Enak kok, cuma sedikit aja, yang penting untuk menghangatkan badan dan sebagainya. Tidak merasa bersalah dan tidak merasa ada pribadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang dia berkata, aku telah menyerahkan hidupku untuk Engkau. Aku telah menyerahkan kehidupanku untuk penebusan dosa-dosamu. Untuk itulah aku mengalami aniaya, untuk itulah aku mengalami disalibkan, untuk itulah aku masuk ke dalam dunia yang paling bawah, untuk itulah aku mau engkau mengalami perubahan dan percaya apa yang aku lakukan buat engkau. Kalau Anda perhatikan murid-murid Tuhan hari itu tidak ada harapan untuk percaya apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Saya enggak tahu termasuk bagian mana di antara kita yang telah melewati 40 hari. Ini hari yang ketiga sebelum masuk ke hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan. Orang menyebut Pentakosta. Sampai hari ini para mainstream Pentakosta mereka menanti-nantikan. Setelah melakukan perayaan kebangkitan Tuhan, dari hari pertama sampai hari yang ke-10, mereka memutuskan untuk berdoa puasa. Menanti-nantikan akan karya Tuhan, di mana waktu itu Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, engkau harus tinggal di Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sampai hari ini gereja-gereja tertentu, dan saya menghormati keputusan mereka. Mereka masih berdoa dan berpuasa untuk menanti-nantikan akan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Apa yang Tuhan rindu dalam 40 hari setelah dia bangkit dari antara orang mati, sebuah pelayanan amanat pastoral, bukan lagi amanat agung. Karena amanat agung itu sudah disampaikan oleh Yesus, tapi amanat pastoral dalam bahasa saya, selama 40 hari dia berkeliling, tengok murid-muridnya satu demi satu, diingatkan kembali akan ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Kalau Anda perhatikan, dari sejak Yesus bangkit dari antara orang mati, ketemu dengan Marta, dan dia berkata, Marta, aku akan ketemu dengan Petrus, aku akan mendahului mereka untuk ketemu dengan dia seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-7, Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-16 ayat yang ke-7, dan Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-26 ayat yang ke-6. Di situ Tuhan menunjukkan kepada mereka, saya mau bacakan buat kita semua.
dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-26, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bagaimana kita seharusnya hidup sesuai dengan kitab suci. Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-7. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan buat kita semua. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada murid-muridnya, mengingatkan akan perkataan Yesus yang mengingatkan kepada mereka, kamu akan melihat bagaimana aku bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari yang ketiga itu akan ada sebuah perjumpaan dengan murid-muridnya. Dan hari itu dia ingin berkata, setiap kita termasuk saya pribadi, Yesus berkata, kita harus menggenapkan seluruh perkataan Tuhan, seluruh kitab suci yang harus terjadi atas kehidupan dalam hidup kita masing-masing. Dia mengungkapkan bahwa seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti yang pernah diajarkan kepada kamu, seperti yang apa yang diungkapkan oleh Bapa sendiri, hendaklah setiap kita mengingat akan panggilan masing-masing hidup kita. Kalau boleh saya katakan, dalam perjalanan pastoralnya, dia mengingatkan murid-muridnya untuk kembali pada panggilan masing-masing sebagai orang percaya, supaya hidup sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Mereka harus sadar yang dipungut dari tempat-tempat penghasil ikan. Tuhan berkata, aku akan membuat kamu menjadi seorang penangkap manusia. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saya percaya sesungguhnya dengan cara Tuhan telah memilih masing-masing kita dengan event-event tertentu. Buat saya sedang enjoy sebagai seorang anak remaja yang bertumbuh menjadi pemuda. Waktu saya dengar ada acara Natal, dalam pikiran saya hanya hal-hal yang daging, yang saya tidak pernah pertimbangkan, tidak pernah saya pikirkan bahwa di sana ada sebuah perjumpaan pribadi yang akan dilakukan oleh Tuhan. Begitu saya mendengar akan perkataan Tuhan itu, hari itu Tuhan memberikan sebuah record kehidupan. Langsung seperti film di depan saya. Dari perbuatan-perbuatan dari kecil, perbuatan-perbuatan dosa yang menjijikkan Tuhan, sampai sebuah keputusan yang berkata, kalau hari ini kamu tidak bertobat, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Hari itu saya berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tiba-tiba disampaikan oleh seorang pembicara dan mengundang siapa yang mau percaya sama Tuhan. Hari itu saya lari ke depan dan Tuhan jamah hidup saya. Entah berapa lama saya tidak tersadarkan diri antara sadar dan tidak sadar. Karena jatuh ke lantai dan air mata saya
membersihkan akan lantai sekitar di mana saya jatuh. Saya berkata, mulai hari ini aku menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhku kepadamu. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Jadilah Raja atas hidupku. Sebuah keputusan pribadi yang saya percaya Tuhan mengejar sampai titik hari itu. Menjadi sebuah turning point untuk aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Apakah sudah selesai? Ternyata enggak. Ada sebuah journey perjalanan yang harus saya hidupi lagi. Mengalami benturan, mengalami kejatuhan, mengalami berbagai macam hal. Kalau bukan Tuhan yang terus pegang dengan cintanya, maka mungkin saya akan hilang selama-lamanya. Saya menyadari oleh karena perjumpaan pribadi itulah yang kemudian mengarahkan langkah kehidupan saya sampai hari ini, bahkan sampai waktu nanti Tuhan menetapkan saya menjadi pribadi yang tinggal bersama-sama dengan Dia. Saya sadar bukan oleh kuat dan gagah saya, melainkan oleh Roh-Nya yang menuntun hidup saya. Tuhan ingin ingatkan kembali pada masing-masing kita hari ini. Sudahkah perkataan-perkataan Tuhan itu dihidupi? Sudahkah panggilan Tuhan Anda responi? Dan sudahkah kita memutuskan berkata, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku sesuai dengan rancangan-Mu. Murid Tuhan hari itu dijumpai satu demi satu. Dan memang tidak 100% langsung mengalami perubahan. Karena yang namanya proses pembentukan itu harus terjadi. Yang kedua, selain mengingatkan kembali pada panggilan orang-orang percaya. Yang kedua, mengingatkan kembali saat mereka menjadi penjala ikan. Punya latar belakang para penjala ikan ini dan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Sebuah rekonstruksi yang kalau boleh saya katakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di mana pada saat mereka kembali pada pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan menampakkan diri kepada mereka di pantai Tiberias. Ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, sebuah keputusan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dia berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sebuah kejadian mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu pernah terjadi serupa. Mereka menangkap ikan dan nihil, enggak ada apa-apanya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, mungkin mereka berkata, tidak ada. Maka Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu.
di sebelah kanan perahu, maka engkau akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saya percaya si Yohanes ini sudah punya memori yang memang begitu kental dengan pribadi Tuhannya. Begitu dia lihat seperti terulang lagi, loh ini kan pernah terjadi sekian tahun yang lampau. Tatkala Tuhan memanggil nama-nama mereka, kita tidak mendapat apa-apa. Dan hari ini kok terulang lagi. Langsung kecerdasan Yohanes itu muncul dan berkata, ini pasti Tuhan. Dan Petrus sebagai orang yang memang temperamental, langsung dia melompatkan diri. Hari itu merupakan sebuah rekonstruksi, mengingatkan kembali akan apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Saya percaya setiap kita mungkin pernah mengalami rekonstruksi demi rekonstruksi. Kok pernah terjadi ya waktu ini? Sepertinya pernah habis ini. Siapa di antara saudara yang mengingat pernah mengalami rekonstruksi seperti ini? Angkat tangan. Belum pernah saudara? Baik, tidak apa-apa. Saya mengalami, karena ternyata Tuhan ingin mengulang akan sesuatu yang membuat saya berkata, kok saya pernah ada di sini ya. Dan kemudian habis ini terjadi seperti ini. Dan aku mengerjakan ini. Tuhan mengingatkan itu semua untuk memanggil kembali. Mendedikasikan ulang pada masing-masing kita kepada Tuhannya. Dan disitulah yang kemudian diresponi dengan sikap hati yang berbeda. Ayat yang ke-8 dikatakan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Dapat dari mana ikan itu? Belum, mereka hanya tanya, Yesus hanya tanya, tapi belum minta. Tapi Tuhan sudah menyediakan roti dan ikan buat mereka. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Sikap hati seorang bapa yang luar biasa terhadap murid-muridnya, para diserse yang telah meninggalkan dia. Dan kalau Anda perhatikan selanjutnya, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat yang ke-14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sehingga sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang saya maksud sebuah tindakan pastoral yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia tidak menunjuk kesalahan mereka, dia tidak marah terhadap sikap mereka, tapi memberikan kasih yang semestinya mereka terima. Yang membuat mata mereka tercelik,
membuat peringatan mereka, pikiran mereka terbuka, membuat hati mereka memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Ayatnya yang ke-16. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebuah kepercayaan yang didelegasikan oleh Tuhan kepada orang pilihannya ini. Sekali lagi Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka dengan sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang memang dipilih oleh Tuhan ini. "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Saudara, disinilah saya berkata sebuah gambaran yang Tuhan ingin supaya Anda dan saya menyadari ada proses pertumbuhan ilahi yang sedang dikerjakan di tengah-tengah kita. Ada orang-orang tertentu yang tidak kuat setelah masuk di kelompok tertentu dan dia diperhadapkan dengan sebuah proses. Karena dia tidak tahan, maka dia hengkang dari kelompok itu, masuk ke kelompok yang baru. Pada waktu tertentu ternyata permasalahan muncul kembali. Dan pada saat proses itu terjadi, membuat daging ini enggak tahan, memutuskan hengkang dari apa yang telah terbentuk dalam conversion itu. Lompat lagi ke tempat yang lain. Hingga berkali-kali karena dagingnya masih kuat seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Selagi engkau muda, ada kekuatan, ada kemampuan dan sebagainya untuk melakukan apa yang engkau kehendaki. Tapi akan ada waktunya di mana engkau berkata, "Aku berserah. Aku berserah." Ada orang yang akan mengikat kita. Dan mau gak mau, kita ada di situ. Sekalipun kita berasa tidak menghendaki untuk itu terjadi. Sebuah proses yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan sendiri. Tapi dia tidak mengerjakan seperti manusia yang kerjakan. Dia berkata, "Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi." Sebuah pelayanan pastoral yang dikerjakan oleh Tuhan, yang sedang membentuk orang-orang yang disebut sebagai para disersi menjadi pasukan elit. Orang-orang yang mau
mendedikasikan hidupnya secara total kepada Tuhannya. Dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ayat yang ke-19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikut aku. Sebuah jernih perjalanan yang dialami oleh murid-murid Tuhan, spesiali di sini adalah Petrus. Personally, dia ingin berbicara dari hati ke hati pada masing-masing muridnya. Dia ingin ungkapkan, dia tunjukkan rekonstruksi demi rekonstruksi, mengevaluasi diri untuk berkata, Tuhan, sudah sejauh ini aku berjalan, tapi masih belum kenal akan panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupku. Masih gak sadar akan ketetapan demi ketetapan yang Tuhan telah lakukan pada masing-masing kita. Dia berkata, maklumlah kamu masih muda. Kamu mengikat pinggangmu, kamu bisa berlari kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau mau. Engkau masih sakarepmu dewe, silahkan. Tapi akan ada waktunya nanti. Begitu engkau menjadi dewasa, engkau akan menyerahkan diri secara total. Mendedikasikan hidupmu kepada pribadi raja di atas segala raja. Dan engkau berkata, no turning back, no turning back. Nggak akan aku melihat belakang lagi. Aku akan lihat Yesus di mana Yesusku berada. Dan Anda berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anda mengerti salib di depan dan kita lepaskan dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Yesus di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. No turning back, no turning back. Sebuah nyanyian yang diungkapkan oleh suku Indian. Yang diungkapkan, yang didengarkan seluruh dunia itu. Orang ini hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seluruh suku itu menghadiri. Dan satu demi satu anak anggota keluarganya dibinasakan di hadapan matanya. Dia berkata, kamu boleh ambil yang lain. Tapi jangan kau ambil Yesus dari hidupku. Saya ajak saudara menyanyikan memuji hatiku. Pujian hatiku tenang berada dekatmu. Saya berharap ini akan menolong setiap kita. Masih 7 hari sebelum kita memasuki Pentakosta yang memang dirayakan oleh gereja-gereja segala bangsa tentang pencurahan Roh Kudus. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu.
kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memingkat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memingkat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya percaya tatkala rekonstruksi demi rekonstruksi ditunjukkan kepada murid-muridnya, pengajaran demi pengajaran diulang kembali, murid-muridnya dibukakan dan mata hati mereka menjadi terang. Mereka mulai mengerti akan isi kitab suci, dan dalam hati mereka yang paling dalam dia berkata, ini Tuhan. Sehingga mereka bersungkur menyembah Tuhannya. Tatkala Anda dan saya mengalami pribadi Tuhan, dan Tuhan izinkan dia merekonstruksi apa yang pernah diajarkan untuk Anda hidupi, disitulah sebenarnya Tuhan ingin berkata, aku telah membuka penglihatan-Mu, aku telah membuka hatimu, lihat perkataanku ya dan amin. Apa yang aku janjikan bukan hanya perkataan kosong, engkau alami sendiri, engkau nikmati sendiri sebuah pengalaman yang akan memampukan engkau terhisap kuat dengan pribadinya. Seperti Ayub berkata, dari kata orang aku mengenal Tuhan, tapi hari ini aku mengerti bahwa Tuhan itu begitu cinta atas hidupku. Saya ajak Anda nyanyikan pujian ini sebagai suatu doa yang dimana Anda merasa benar bahwa ketenanganmu dekat dengan pribadinya. Keyakinanmu dikuatkan, membuat hatimu sadar Tuhan memelihara hidupmu dengan luar biasa. Hatiku tenang berada dekat jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memingkat hatiku di saat aku
mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, Saudara, saya tahu tatkala kita memuji Tuhan ini, Anda merasa benar, Tuhan, aku pernah ninggalin apa yang semestinya aku kerjakan, aku tidak mengerjakannya. Enggak, dalam hatimu berkata, kalau Engkau Tuhan izinkan aku merimidi, aku mau Tuhan. Hanya orang-orang yang tahu apa yang saya sampaikan ini, Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anda enggak boleh ikut-ikut. Karena masing-masing pribadi ngerti persis akan bahagiannya. Hatimu terusik. Dan kau berkata, Tuhan, semestinya aku mengerjakan ini. Tetapi oleh karena dagingku yang berkata, nantilah atau besoklah, kurang cukup, aku belum bisa. Tapi sesungguhnya tatkala engkau mengerjakan, Dia yang menyertai hidupmu. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang diarahkan di hadapan-Mu. Kau yang telah mengajar pada masing-masing anak-Mu ini dengan cara-Mu sendiri. Di masa lampau mereka menyadari bahwa itu merupakan sebuah kegagalan. Tapi hari ini tangan yang diangkat di hadapan-Mu berkata, Tuhan, aku mau kalau Kau berikan kesempatan sekali lagi. Seperti Petrus tatkala engkau jumpai, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Hari itu dia berkata, Tuhan, Kau tahu aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Sesungguhnya apa yang aku lakukan di masa lampau itu merupakan sebuah kebodohan. Dalam hatiku yang paling dalam aku mengasihi engkau, tapi aku tidak sanggup hari itu. Hari ini kalau engkau mengizinkan aku mengulang lagi, aku akan berkata, aku mengasihi engkau sebab engkau tahu siapa aku, Tuhan. Engkau yang menjadi pelindung, engkau menjadi penudung, engkau yang menjadi penolong. Pertolonganku begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang telah Engkau investkan. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan singkapkan. Berikan kekuatan dan kemampuan buat setiap anak-anak melangkah seperti yang Engkau mau. Kami berserah pada pribadi yang tepat, yaitu Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Biarlah pastoral yang Tuhan lakukan di hari ini akan mengubah masing-masing kami. Melihat akan perbuatan-perbuatan
dan ngerti akan perkataanmu, hingga masing-masing pribadi memutuskan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Terpuji namamu Tuhan. Sebentar kami juga akan mengembalikan akan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Apa yang Tuhan ingin dan rindu kami lakukan dalam ketaatan kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk. Ada beberapa pengumuman yang disampaikan lewat video, mungkin kami persilahkan. Terima kasih untuk perhatian saudara memberikan dukungan buat anak-anak youth kita. Kemarin mereka bersusah payah secara luar biasa dan ujian terjadi. Saya melihat lulus karena tidak ada memering, tidak ada persungutan dari mereka. Melihat pertama ketua panitianya berkata, Tuhan sudah memberikan awan untuk menudungi kita gitu, kebablasan jadi hujan malah. Tapi luar biasa mereka mengambil second plan dan saya sendiri menyaksikan, wah rasanya persis waktu saya muda ngalami seperti itu. Saya berkata lanjutkan gitu ya, supaya mereka bisa kenal akan Tuhan lebih lagi. Baik, itu kita apresiasi betul apa yang telah mereka kerjakan sehingga membawa teman-teman mereka untuk kenal Tuhan lebih lagi. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan mendeklarasikan 12 pengakuan iman rasuli. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami umat tebusan-Mu yang telah Engkau beli dan harganya lunas dibayar. Kami menyadarkan pada jiwa, roh dan tubuh kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dengan memberikan janji-janji dan membuat setiap kami menyadari bahwa masing-masing kami adalah pribadi yang mulia di hadapan-Mu. Itu sebabnya kami sadar kami berharga di mata-Mu. Tuhan, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu mengembalikan posisi yang pernah dirampas oleh si iblis, menempatkan kembali pada posisi yang Tuhan telah tetapkan.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada orang yang hanya berhenti pada kehidupan lamanya. Biar setiap pribadi bergerak lebih lagi seperti yang Kau mau. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu yang akan memampukan anak-anak-Mu ini untuk mengedepankan Engkau lebih dari semuanya. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang Tuhan telah sediakan. Berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang terus membimbing engkau dari kemuliaan ke kemuliaan, ke kemuliaan, ke kemuliaan dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan, sebab masing-masing hidupmu telah ditetapkan untuk menjadi milik kepunyaannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata,